Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiasmin Muntiati dari SDKIP PGRI Sumeneb. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4A. Saya akan melaksanakan tugas UAS dari Bapak Juhdi selaku pengampu mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Pada tugas UAS kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel yang pernah saya baca dan akan mencocokkan teori sastra apa sih yang cocok jika digunakan untuk menganalisis novel yang pernah saya baca ini. Jadi di sini novel yang pernah saya baca yaitu novel Perempuan di Titik Nol. Ini bukunya, karya dari Nawal El-Saadawi. Novel Perempuan di Titik Nol ini karya Nawal El-Saadawi adalah novel feminis yang banyak mengungkapkan dimensi-dimensi penindasan terhadap kaum perempuan dan mengungkap perjuangan tokoh melawan diskriminasi gender untuk mendapatkan hak-haknya. Firdaus adalah tokoh utama yang menjalani kehidupannya dalam budaya patriarki yang sangat erat dari masa pranikah, nikah, dan pasca nikah. Nawal El-Saadawi ini menggambarkan tokoh tersebut sebagai perempuan yang kuat mental, lahiriah, dan batiniah. Namun di balik itu semua, tokoh utama tersebut harus bertekuk lutut pada budaya patriarki. Dalam budaya patriarki ini, identitas perempuan diidentikan dengan sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan untuk membuatnya semakin lemah dan mudah didominasi. Firdaus perempuan yang menerima kenyataan pahit di hidupnya. Dia lahir dari keluarga tidak mampu. Ayahnya seorang petani yang hanya memiliki kemampuan bercocok tanam dan kemampuan menerapkan budaya yang patriarki. Yang tertanam dalam benak ayah Firdaus saat itu adalah bagaimana menjual kerbau yang diracun sebelum mati, bagaimana menukar anak gadisnya dengan mas kawin yang tinggi sebelum ia wafat, dan bagaimana memukul istrinya serta memperbudaknya tiap malam. Setelah ayah dan ibunya wafat, Firdaus dibawa pamannya ke Kairo dan tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu ketika, pamannya masuk ke kamar Firdaus untuk membacakan sebuah cerita sebelum tidur, dan di saat itulah terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Pamannya Firdaus menikah dengan putri gurunya di El-Azhar. Setelah merasa rumahnya terlalu sempit, akhirnya Firdaus dikirim ke asrama sekolah untuk mengenyam pendidikan menengah. Di sana, dia menemui tempat terbelakang yaitu perpustakaan yang mulai saat itulah dia mulai mencintai buku dan terdapat kutipan buku penguasa yang dibacanya yaitu, "Saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki." Persamaan di antara mereka adalah kerakusan dan kepribadian yang penuh distori, nafsu tanpa batas, mengumpul duit, mendapatkan seks, dan kekuasaan tanpa batas. Usai sudah perjuangan menempuh sekolah menengah, ketika pulang ke rumah pamannya lagi terasa datang kembali bebannya. Karena dia belum mendapatkan pekerjaan, paman dan bibinya menjodohkan Firdaus dengan Syekh Mahmud yang berumur 60 tahun. Terulang kembali pelecehan dan ketidakadilan yang dialaminya. Suatu ketika, dia memukul Firdaus dengan tongkat berat hingga keluar darah dari hidung dan telinganya. Firdaus pergi dari rumah suaminya tetapi tidak ke rumah pamannya. Dia pergi ke jalan raya dengan mata bengkak dan muka memar. Sesaat di perjalanan, dia merasa lapar dan haus. Terhentilah di warung kopi. Di sana, Firdaus bertemu dengan seseorang yang bernama Bayumi. Bayumi mempersilahkan Firdaus untuk tinggal di rumahnya sampai dia mendapat pekerjaan.
Namun sayangnya, Bayomi bukan orang yang baik, melainkan serigala berbulu domba. Dan di sanalah dia mendapatkan pelecehan dari Bayomi dan teman-temannya. Namun Firdaus berhasil kabur, pergi sejauh mungkin, dan tanpa dia sadari, sudah tiba di Sungai Nil. Termenung di pinggiran sungai, bertemulah dengan perempuan bernama Safira Salah El-Din. Firdaus menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya. Satu pesan dari Safira bahwa semua akan mati. Yang terpenting adalah bagaimana untuk hidup sampai kita mati. Kita harus lebih keras daripada hidup. Belakangan ini, Safira diketahui ia seorang pelacur dan mulailah Firdaus melacurkan diri di bawah naungan Safira. Dengan kata lain, Safira adalah mucikari Firdaus. Seketika, Fauzi mengatakan Safira adalah penipu, dan dia mengatakan kepada Firdaus, Safira menipumu Firdaus. Dan terulang lagi, dia melarikan diri. Setelah kabur dari Safira, Firdaus bekerja mandiri sebagai seorang pelacur. Di suatu kesempatan, Firdaus mendapatkan hinaan yang tajam dari Dia A, yaitu teman sharingnya, bahwa dia adalah wanita tidak terhormat. Terngiang kalimat itu dan begitu tergoncangnya, pada akhirnya Firdaus mengalihkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah industri. Di sanalah dia bertemu dengan Ibrahim, kekasih khayalannya. Dia seorang revolusioner dan hubungan mereka erat dikarenakan adanya kepentingan perusahaannya. Firdaus membantu memperjuangkan perusahaan Ibrahim untuk mempertahankan hak-hak karyawan kecil. Malang benar nasibnya, bagaikan punuk merindukan bulan. Ternyata Ibrahim sudah memiliki tunangan dengan anak gadis presiden direktur. Setelah kejadian itu terlintas di benak Firdaus bahwa lelaki revolusioner yang berpegang pada prinsip-prinsip menggunakan kepintaran mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan. Revolusi bagi mereka tak lain adalah seks, sesuatu yang disalahgunakan dan sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Lalu singkat cerita, Firdaus kembali menjadi profesi sebelumnya. Profesi yang telah diciptakan oleh laki-laki, bahwa laki-laki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh seorang istri. Baginya semua perempuan adalah pelacur, tetapi Firdaus merasa dirinya cerdas, maka dia memilih untuk menjadi pelacur bebas daripada seorang istri yang diperbudak. Di suatu kesempatan, Firdaus bertemu dengan mucikari yang mencacamnya agar dapat berbagi dengannya. Mucikari tersebut bernama Marzuk. Firdaus menyadari bahwa dia sudah tidak sebebas dulu. Tidak lain adalah seorang mesin yang bekerja siang dan malam. Firdaus memberontak namun dihalangi oleh Marzuk. Pertengkaran terjadi. Marzuk mengeluarkan sebilah pisau, namun tangan Firdaus lebih tangkas dan menusukkan di beberapa bagian tubuh Marzuk hingga tak bernyawa. Firdaus membunuh Marzuk. Dia menjadi tersangka dan divonis hukuman gantung. Ada harapan dibebaskan jika dia meminta surat permohonan kepada presiden dan meminta maaf atas kejahatannya, tetapi Firdaus menolak meminta grasi. Jadi, karena novel ini merupakan novel feminis, maka teori sastra yang cocok dan sejalan untuk menganalisis novel ini adalah teori feminisme radikal yang akan digunakan. Analisis teori feminisme radikal dalam novel Perempuan di Titik Nol karya El Sadawi ini terdiri atas kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, dan peran perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi 4 kekerasan, yaitu yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi dari masa kehidupan Firdaus sejak kecil, dia sudah mulai merasakan kekerasan rumah tangga, kekerasan fisik, bahkan kekerasan psikis sekaligus. Eksploitasi terhadap perempuan meliputi eksploitasi tubuh perempuan dan eksploitasi ekonomi perempuan. Peran perempuan meliputi perlawanan perempuan dan kegagalan perempuan. Kekerasan fisik yang dialami oleh tokoh Firdaus yang dilakukan oleh ayah, ibu, Bayomi, serta Marzuq. Kekerasan fisik juga dilakukan oleh istri dari paman Firdaus terhadap pembantunya maupun terhadap Firdaus. Kekerasan psikis dialami oleh Firdaus yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, Bayomi dan Diaa. Kekerasan psikis juga dialami Firdaus saat mencoba kabur dari rumah pamannya. Kemudian kekerasan seksual dialami Firdaus yang dilakukan oleh Muhammadin, paman Firdaus, Bayomi, serta seorang polisi. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh ayah Firdaus terhadap istrinya dan juga dilakukan oleh Syekh Mahmud terhadap Firdaus. Jadi, feminisme radikal dapat menyimpulkan bahwa perempuan selalu menjadi korban dari budaya patriarki yang selalu memprodukkan perempuan. Perempuan selalu mengalami bermacam-macam tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki. Jadi, feminisme radikal dalam novel Perempuan Titik Nol ini selalu menjadi korban dari budaya patriarki. Artinya budaya patriarki, perempuan itu selalu dipandang bahwa lemah lembut dan harus selalu berada di bawah laki-laki. Jadi selalu didominasi oleh laki-laki, karena dalam budaya patriarki ini kodrat perempuan memang tidak bisa melawan. Jadi intinya mereka tidak bisa bergerak dan berjuang sendiri karena adanya budaya patriarki ini. Bahkan sebenarnya dengan hal yang telah dialami oleh Firdaus, maka justru bisa mendorong kaum perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum laki-laki yang telah melakukan ketidakadilan serta penindasan. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan akan mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu terikat dengan budaya patriarki tadi. Nah, pada kenyataannya laki-laki memanfaatkan budaya patriarki itu untuk melakukan penindasan terhadap perempuan. Terjadinya kegagalan perempuan disebabkan oleh ketakutan untuk menentang budaya patriarki serta perempuan yang melakukan perbuatan hina terhadap kaumnya sendiri dengan menjadikan perempuan lain sebagai seorang pelacur. Jadi novel dari karya Nawal El Sadawi dengan judul Perempuan di Titik Nol ini erat kaitannya dengan budaya patriarki, sehingga perempuan cenderung tidak berani untuk mengambil tindakan. Namun Firdaus berbeda. Saat ia divonis hukuman gantung, ia tidak memilih untuk meminta maaf karena ia tahu ia tidak salah. Ia menusukkan benda tajam itu di tubuh Marzuq karena memang ia membela diri. Jadi Firdaus tetap kekeh terhadap pilihannya itu. Dia lebih baik mati daripada harus minta maaf karena memang dia tidak salah. Namun di sisi lain novel ini memang lebih ke nilai patriarkinya. Jika seorang perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima kehidupan pahitnya itu. Jadi novel Perempuan di Titik Nol ini, teori sastra yang cocok untuk menganalisis adalah menggunakan teori feminisme, khususnya feminisme radikal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS mata kuliah apresiasi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Jukdi, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar, bagi masyarakat sekitar, khususnya kaum perempuan.
Jangan pernah mau didominasi atau diperbudak. Maksud dari kesetaraan gender di sini bukan hanya jenis kelamin ya, tapi kita sebagai perempuan juga bisa melakukan apa yang kita inginkan dari segi pekerjaan, ekonomi dan sebagainya, sosial, lingkungan dan sebagainya. Jadi kita berhak memilih. Kita tidak hanya, tugas kita bukan hanya diperbudak di rumah saja ya oleh pasangan kita. Jadi kita juga berhak menentukan jalan mana yang akan kita pilih. Jika kita ditindas atau jika kita dilecehkan, kita jangan hanya diam, kita harus speak up lah, bahasa gaulnya seperti itu. Bahkan tidak hanya di novel ini saja ya yang menjelaskan pelecehan, yang menceritakan tentang pelecehan terhadap perempuan. Ada juga novel yang dijadikan film, yaitu kalau tidak salah Dear Nathan, Thank You Salma, itu Dear Nathan yang ketiga. Itu juga di sana sedikit menceritakan tentang pelecehan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Namun perempuan itu tidak speak up, tidak berani melaporkan ke polisi, tidak berani ngomong ke siapa-siapa ya, karena dia diancam oleh si laki-laki. Jadi dia merasa tertindas, dia ketakutan sehingga dia menyimpannya sendiri. Bisa-bisa ketika kita menyimpan sendiri justru akan berdampak tidak baik pada diri kita sendiri, bisa saja melakukan bunuh diri dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, jangan takut. Kalaupun hal yang seperti itu terjadi pada kalian harus tetap maju melanjutkan hidup kalian. Tidak ada yang mungkin memang benar ketika hal semacam itu terjadi, ketika pelecehan terjadi, yang disalahkan pasti korbannya. Yang menjadi pertanyaan orang-orang pasti si perempuan. Kamu pasti suka keluar malam ya? Pakaian yang kamu kenakan pakaian apa? Pasti pakaian seksi dan sebagainya. Jadi perempuan yang selalu dipojokkan. Padahal kalau tidak mau sama mau, perempuan memang hanya korban. Seharusnya si pelaku juga harus ditindak lebih lanjut, bukan hanya perempuan yang dicemooh. Tapi memang kodratnya seperti itu. Dari dalam pikiran perempuan memang selalu salah. Tapi sekali lagi untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan putus asa. Kalau memang sudah terjadi hal yang seperti itu, tetap maju, harus berani ngomong, speak up, entah itu ke keluarga, ke polisi. Cari keadilan buat diri kalian sendiri. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jukdi atas waktunya, dan teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih juga. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.